Kita harus memastikan ASEAN mampu lebih tanggap dan resilient menghadapi tantangan sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi kawasan yang aman, stabil, dan demokratis. Kolaborasi pemerintah dan parlemen harus diperkuat untuk menjaga dan memperkokoh stabilitas politik dan demokrasi guna menjamin ASEAN menjadi epicentrum of growth. Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo. Tapi ada yang tahu gimana sih sejarah pertemuan antar negara di ASEAN itu? Dan siapa yang menginisiasi? Berikut juga apa tujuannya. Yuk kita cari tahu. Pada tahun 1960-an, gejolak dunia sedang menghadapi tantangan perang dingin antara dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan komunisme. Persaingan geopolitik blok barat dan blok timur ini juga berimbas pada situasi nasional dalam negeri, termasuk peristiwa kelam tragedi tahun 1965. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru menjadikan prioritas utama pemerintah pada saat itu untuk segera keluar dari krisis ekonomi dan politik melalui pemulihan stabilitas keamanan dan perekonomian nasional. Lantas, mengapa harus membentuk ASEAN? Melalui Menteri Luar Negeri pada saat itu, Adam Malik, Indonesia berinisiatif untuk melakukan penjajakan kerjasama secara regional bersama dengan perwakilan dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, antara lain Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Melihat adanya beberapa persamaan antar kelima negara kawasan ini, seperti letak geografi, persamaan budaya dan etnis, serta persamaan kepentingan sebagai negara berkembang untuk mensejahterakan rakyatnya, maka hasil penjajakan tersebut dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama, yaitu Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut merupakan kesepakatan antar kelima negara di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk suatu wadah dalam cakup regional kawasan untuk melakukan kerjasama berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, hingga pendidikan yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations ASEAN. Jadi bisa dibilang Indonesia merupakan inisiator terbentuknya ASEAN ya guys. Adapun tokoh-tokoh pendiri ASEAN yang menjadi delegasi kelima negara kawasan tersebut antara lain Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand, Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, dan Narciso Reka Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Melalui ASEAN ini, Indonesia mencoba meyakinkan tentang potensi Asia Tenggara yang akan terus berkembang, menjadi kawasan yang dapat berdiri sendiri dan cukup kuat untuk mempertahankan diri dari pengaruh negatif dari luar kawasan. KTT ASEAN 2023 dan tantangan ke depan, seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN terus bertambah dengan komitmen dan persepsi yang sama, yakni penguatan kerjasama secara regional. Brunei Darussalam menjadi negara pertama yang bergabung bersama kelima negara pendiri ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Disusul Vietnam pada tanggal 29 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Selanjutnya, Kamboja pada 30 April 1999. Dan terakhir, yang baru saja bergabung menjadi keanggotaan ASEAN adalah Timor Leste pada tanggal 11 November 2022. Dengan mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, KTT ASEAN ke-42 ingin memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran rakyat ASEAN. Indonesia sebagai keketuaan ASEAN sangat meyakini bahwa hubungan antar negara kawasan yang berdiri sejak tahun 1967 mampu menghadapi dinamika global. Presiden Joko Widodo pada pembukaan KTT ASEAN 2023 menegaskan bagaimana negara ASEAN di tengah situasi ketidakpastian dan segala tantangannya global ini dapat segera mengambil peran bukan hanya menjadi penonton. Jokowi mengajak
segenap pimpinan negara ASEAN untuk bersatu agar ASEAN mampu menjadi pemain sentral membawa pertumbuhan dan perdamaian dunia. Menurutnya, ASEAN adalah kawasan yang sangat strategis, memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga. Untuk itu, salah satu hasil pertemuan pimpinan negara ASEAN ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan yang bersifat inklusif. Selamat buat Labuan Bajo yang telah sukses sebagai tuan rumah perhelatan KTT ASEAN ke-42 dan selamat datang Timor Leste dalam keanggotaan penuh ASEAN.